Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi bearish. Wow. Seperti Bitcoin dan beberapa altcoin yang melempem banget ya. Tapi ada beberapa altcoin yang sepertinya berlawanan arus dengan harga Bitcoin pada saat hari ini ya. Termasuk Edgy, kemudian juga Algorand. Wow, yang hari ini cukup lumayan kencang banget, bahkan almost juga dari 47% atau hampir 50%. Begitu dengan Edgy, dan ada juga beberapa altcoin ataupun meme coin yang warna hijau termasuk PP, kemudian Dogecoin juga, Cardano, kemudian Hyperliquid, Algorand cukup lumayan menarik, Aria, dan hampir rata-rata kayaknya altcoin lebih oke dibandingkan dari harga Bitcoin hari ini ya. Nah, ngomong-ngomong, saat halving Bitcoin kan dampak dari Bitcoin kan benar-benar berasa banget ya. Kemudian terlihat dia di tahun 2016 halving Bitcoin terjadi. Yang kedua, tertingginya itu satu tahun setelahnya yaitu tahun 2017. Kemudian halving Bitcoin ketiga tahun 2020, tertingginya lagi 2021. Kemudian halving Bitcoin kemarin di tahun 2024 ya, tertingginya 2025. Kalian nyangka nggak Bitcoin pada saat itu tembus di atas 124 ribuan dolar. Jadi benar-benar gila banget ya dampak setelah halving Bitcoin tersebut. Nah, terus kapan kira-kira halving Bitcoin selanjutnya, Bang? Nah, kalian perhatikan bahwa halving Bitcoin selanjutnya itu bakal terjadi di tahun 2028. Nah, jadi di tahun ini adalah tahun koreksi ya, 2026, 2027 mulai bangkit menuju halving Bitcoin 2028. Ya, kemudian 2028 sedikit bangkit dan 2029 diprediksikan mengalami puncak tertinggi dari Bitcoin tersebut. Makanya harus kalian tahu gitu ya kalender dari halving Bitcoin tersebut, karena memang itu berdampak banget terhadap market ya. Sampai detik ini siklus halving Bitcoin 4 tahun sekali itu masih berlaku dampaknya ya, terutama untuk Bitcoin sendiri. Terus tanya, Bang, kira-kira pakai exchange luar apa, Bang, yang enak untuk menahan beberapa aset kripto selain pakai exchange lokal seperti Indodex, Bittime, toko kripto, peluang, pintu, trip, dan lain sebagainya. Itu yang saya pakai sampai dengan saat ini. Saya juga pakai exchange luar seperti Bitget. Kenapa pakai Bitget enak sih menurut saya? Karena trade-nya juga 0%. Kemudian untuk store ataupun withdrawnya juga bisa menggunakan peer to peer, jadi nggak pakai biaya lagi ya. Dan enaknya lagi, kalian klik aja di deskripsi videonya ada tulisannya Bitget. Nah, di situ kalian bakal dapat kotak misteri. Kotak misteri ini senilai 20 SDT, jika dirupiahkan tuh kurang lebih 350 ribu rupiah sampai dengan 400 ribu rupiah. Nah, lumayan banget kan? Apalagi momen di saat momen lagi beli sini bisa dapat USDT, bisa dapat PP, bisa dapat Pineto, bisa dapat Bitcoin ataupun altcoin lainnya. Tidak hanya juga mereka bagi-bagi iPhone 17 Pro Max dan 6.200 USDT bisa kalian dapatkan dari Bitget tersebut. Dan enaknya di Bitget itu nggak ada namanya gangguan, nggak ada namanya pemeliharaan, tiba-tiba maintenance dan lain sebagainya. Menurut saya sih enak dan lancar aja ya pakai Bitget ini, apalagi sejak tahun 2021 saya pakai Bitget ini. Enak ya. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Tapi ingat tetap disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena modal keuangan adalah dari kalian sendiri. Karena bermain aset kripto itu sangat-sangat beresiko. Jadi tidak disarankan untuk bermain aset kripto. Nggak boleh FOMO terhadap aset kripto tertentu ataupun aset kripto. Jadi sangat beresiko banget ya. Tidak disarankan untuk masuk terhadap aset kripto tersebut. Dan langsung saja, ini adalah Yes PP. Nah, kita lihat hari ini cukup lumayan oke. Kita lihat hampir rata-rata altcoin juga sedikit warna hijau hari ini ya. Dan kita lihat bahwa PP naik di peringkatnya kemarin 47, saat ini 46, lumayan naik satu. Dan kita lihat market cap mereka naik di atas 2,18% atau lebih dari 1,4 miliar dolar ya untuk market secara global. Dan tren dalam satu pekan terakhir juga masih kelihatan oke lah ya, di atas 4% untuk PP. Dan kita lihat holder mereka juga di minggu ini cukup lumayan menarik, bahkan saat ini udah tembus di atas 512.546 holder, artinya naik cukup lumayan dalam satu bulan terakhir ini, terutama di bulan April ya. Dan kita lihat juga ada beberapa hal menarik dari PP ini selain dari informasi terbaru mereka. Ada fakta menarik nih ya. Kita lihat ada sebuah wallet mengubah 27 dolar menjadi 67 juta dolar dengan PP ya. Mungkin ini pas hype-nya lagi PP. Tetapi nah di sini mereka tidak dapat mengakses 1 dolar pun. Artinya nggak bisa diambil 1 dolar pun. Kenapa? Ya. Karena para pengembang tersebut ya itu telah memblokir wallet tersebut, bahkan mencegah penjualan transfer ataupun pertukaran apapun. Dan ini adalah pengingat brutal dalam aset kripto dan serem juga ya, artinya memang sangat beresiko banget bermain aset kripto. Dan ini kita lihat dia punya modal 27 dolar kemudian tiba-tiba naik hingga 67 juta dolar, tapi nggak bisa diakses sama sekali ya.
Dan kemudian kita lihat dari beberapa informasi dari exchange yang tiba-tiba nge-tweet tentang PP. Ada apakah ini? Nah, apakah tanda-tanda pemompaan bakal terjadi? Ini masuki di bulan awal April ya. Apakah di pertengahan April ada hal menarik? April Mop. Nah, kita lihat dan di sini juga ada gambar Tether, ada Bitcoin dan ada PP. Karena memang secara keseluruhan global belum aman-aman aja gitu ya, terutama dengan perekonomian secara global ya. Dan kita lihat juga di Wobi Global dan di sini mereka sama-sama nge-tweet tentang gambar PP dengan mengucapkan good morning dan gambar PP yang sedang meditasi. Ini lucu banget ya, beberapa exchange kompak banget membuat tweet dari si PP tersebut. Nah, kemudian juga selain juga sebelumnya Wobi Global nge-tweet beberapa meme coin, termasuk di sini ada Doge, kemudian juga ada PP yang ada di atas dari Bitcoin. Nah, apakah tanda-tanda ini kalian bisa lihat beberapa meme coin lainnya seperti yang bernuansa Shiba Inu, bernuansa Doge, ada juga bahasa unicorn itu berada di bawah, sedangkan PP ada di atasnya. Ini kita lihat aja ya, apakah benar-benar ada pemompaan. Kemudian juga dari Foreign Exchange pun nggak mau kalah tweet terhadap si PP tersebut dengan mengucapkan selamat pagi. Dan ini semacam hidangan kue yang ada di dalam itu ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Catcoin, ada ini Wikicat ya. Wikicat lagi naik banget di video saya sebelumnya sudah saya bahas. Kemudian juga ada Dogecoin dan ada PP di dalamnya. Ini adalah beberapa aset kripto mungkin yang lagi hype atau menuju hype untuk di bulan April ini. Karena banyak banget nih beberapa exchange kompak nih ya nanti tentang PP. Kemudian juga nih kalau bisa lihat gambar PP dengan mata yang besar banget dari Foreign Exchange. Dan sebelum juga ada gambar PP dengan merah dan hijau, artinya ini bearish dan bullish. Ini kelihatan bingung. Ya, kemudian juga kita lihat. Nah, kemudian kita lihat ada patah menarik, ada 4.269 triliun PP yang mana dicetak 3 tahun lalu dan tidak akan pernah dicetak lagi, yang menjadi tingkat inflasi tetap nol. Tidak ada lagi PP berarti nilai simpanan terbatas, uang adalah untuk akumulasi nilai dan kelangkaan bukan inflasi. Jadi PP supply-nya nggak bakal ditambah ya, tidak seperti beberapa meme coin yang kalian tahu lah ya, nggak perlu saya sebutkan. Nah di sini PP mereka memiliki supply yang pasti, artinya yang ada malah bisa berkurang, mungkin ada sistem pembakaran atau lain sebagainya, tapi kalau untuk ditambah tidak mungkin karena mereka sudah mengeluarkan supply maksimal mereka di angka 4.269 triliun PP yang mana sudah dicetak 3 tahun lalu 2023 ya kalau nggak salah ya. Itulah mungkin beberapa informasi yang perlu kami sampaikan, tapi ingat ya, tetap disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena kendali keuangan adalah dari kalian sendiri. Selalu gunakan uang yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun, kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.